Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 14 April 2024. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 30 pada ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11 bagian A. Dan saya akan membacakan ke tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan saat ini dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa bersama. Tuhan terus menopang kami dalam kasih-Mu, dan kami bersyukur untuk pemeliharaan Allah. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah itu menjadi penguatan bagi setiap kami, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan memulihkan keadaan kami, anak-anak yang dikasihinya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 30 pada ayat yang pertama sampai ayat yang 11 bagian A. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Demikian Tuhan berfirman. Aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan Yehuda. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Telah kami dengar jerit ketakutan, kegentaran, dan tiada damai. Tanyakanlah dan selidikilah, mungkinkah laki-laki melahirkan? Mengapa setiap laki-laki kulihat menaruh tangannya pada pinggang seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapa setiap muka berubah pucat? Celakalah, sungguh dahsyat hari itu, tidak ada taranya. Itulah masa kesusahan bagi Yakub, tetapi darinya ia akan diselamatkan. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka. Mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan, Allah mereka, dan kepada Daud, raja mereka, yang akan kubangkitkan bagi mereka. Adapun engkau, janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan, janganlah gentar hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri tempat mereka ditawan. Yakub akan kembali dan hidup tenang serta tentram tanpa ada yang menggentarkan, sebab aku menyertai engkau. Demikianlah firman Tuhan untuk menyelamatkan engkau. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, tema kita pada saat ini adalah Tuhan memulihkan keadaanmu. Puang untambai tu aganmu. Kata orang banyak sih, obat mujarab untuk luka ialah betadin, dan obat untuk infeksi amoxicillin. Saudara-saudara, kita mengetahui obat apa yang tepat untuk menangani penyakit fisik. Namun, bagaimana jika seandainya kita mengidap penyakit atau luka yang tak ada obatnya? Kalau kita membaca dalam Yeremia pasal 30 ayat yang ke-12 itu, sungguh beginilah firman Tuhan, sangat parah cederamu,
lukamu tidak tersembuhkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, firman Allah bagi umatnya melalui Yeremia ini hendak memperlihatkan bahwa Israel mengidap suatu luka yang tidak ada obatnya. Penyakit dan luka Israel ialah dosa dan ketidaksetiaan Israel kepada Allah yang berakibat pembuangan ke Babel. Meski mereka berteriak karena cedera dan kepedihan itu kepada Allah, namun cedera itu tidak ada obatnya. Kesembuhan itu tidak ada bagi mereka. Itu kalau kita melihat di ayat yang ke-13 selanjutnya pembacaan kita. Tentu berita ini adalah kengerian bagi bangsa Yehuda, bagi Israel. Sehingga satu-satunya harapan mereka adalah belas kasih Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kita patut bersuka cita bahwa Allah kita, Allah Israel, adalah Allah yang maha baik, Allah yang maha pengampun. Seperti kita lihat di dalam perjalanan bangsa Israel, berulang kali Israel mengecewakan hati Allah, namun pada akhirnya Allah terus menyatakan cinta kasih-Nya. Seperti dalam pembacaan kita pada saat ini, Ia berpesan melalui Yeremia bahwa keadaan Israel akan dipulihkan. Pemulihan tersebut berwujud dalam pembebasan Israel dari penjajahan bangsa asing, serta Allah akan membawa mereka kembali ke negeri perjanjian. Penyelamatan yang Allah berikan berlaku bagi umat Israel, bagi umatnya. Yehuda dipulihkan Allah dari cedera dan luka yang tak terobatkan itu, yang tiada obatnya, hanya karena kasih-Nya yang begitu besar. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, tidak hanya Yehuda, tetapi kita menerima dengan sukacita, dengan iman, bahwa Allah telah memulihkan cedera dan luka-luka kita yang disebabkan dosa di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Semua itu juga dilakukan Allah sebab Ia mengasihi kita. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk itu saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, atas cedera dan luka dosa-dosa kita, mari kita bersedih, bergumul, namun kita bersama-sama bersuka cita, karena pengharapan dan kebahagiaan kita adalah pemulihan dan keselamatan di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Terpujilah Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah memberi kami penguatan pada saat ini. Hanya Engkaulah yang menyembuhkan luka-luka, cedera-cedera kami karena dosa di dalam Yesus Kristus. Tuhan, tolong kami untuk terus hidup dalam kebenaran kasih-Mu, dan kami mengasihi di dalam anugerah-Mu. Terpujilah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, selamat berkarya, selamat menikmati kasih dan anugerah Allah, selamat bersyukur kepada Dia yang telah menyembuhkan luka dan cedera kita.
di dalam Kristus.